Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin presentasikan materi IPA mengenai struktur dan fungsi organ tubuh terhadap keselamatan penerbangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Prasyadi. Nama saya Anjuna Selva Widakdo. Nama saya Raffi Supriyawan. Nama saya Ahmad Abis Putra. Nama saya Bagas Maheswaji. Oke, yang pertama ada struktur kardiovaskular. Struktur kardiovaskular ini terdiri dari 3, yaitu jantung, pembuluh darah, yang terdiri dari arteri, vena, dan kapiler, dan darah. Jantung berfungsi sebagai pompa dengan 4 ruang, diantaranya ada 2 atrium dan 2 ventrikel, dan dilapisi oleh 3 lapisan, diantaranya perikardium, miokardium, dan endokardium. Pembuluh arteri membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan vena mengembalikan darah membawa karbon dioksida ke jantung. Kapiler menjadi tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, dan nutrisi antara darah dan jaringan. Fungsi utama sistem ini adalah mengalirkan darah untuk membawa oksigen serta nutrisi ke seluruh sel tubuh dan mengangkut limbah seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan. Dengan demikian, sistem kardiovaskular memastikan tubuh mendapatkan suplai oksigen yang cukup untuk menjaga fungsi organ tetap optimal. Oke, di sini ada poin kedua, yaitu mekanisme homeostasis. Tubuh bertugas menjaga keseimbangan cairan, suhu, dan tekanan darah agar cairan, suhu, kondisi internal tubuh tetap stabil baik dalam kondisi normal maupun saat penerbangan. Homeostasis keseimbangan cairan tubuh menjaga kadar air dan elektrolit melalui ginjal, kulit, dan saluran pencernaan. Ginjal berperan dalam mengatur ekskresi ion-ion dalam dan volume cairan tubuh, sedangkan usus besar menyerap kelebihan air dari sisa makanan. Homeostasis suhu tubuh, suhu inti tubuh ini dijaga dalam rentang sempit sekitar 37 Celcius melalui termoregulasi oleh sistem saraf dan endokrin. Ketika suhu lingkungan turun, pembuluh darah di kulit menyempit untuk mengurangi kehilangan panas dan otot melakukan kontraksi menggigil untuk menghasilkan panas. Homeostasis tekanan darah dikendalikan oleh sistem kardiovaskular dengan mekanisme refleks dari sistem saraf dan hormon, misalnya renin, angiostensin, dan norepinefrin. Pada kondisi normal, keseimbangan antara curah jantung dan resistensi pembuluh darah mempertahankan tekanan darah stabil. Oke, di sini ada poin ketiga, yaitu sistem kardiovaskular berfungsi mengalirkan oksigen dan nutrisi serta menjaga keseimbangan tubuh homeostatis. Dalam penerbangan hal ini penting karena stres meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, hipoksia menurunkan oksigen otak mengganggu konsentrasi dan koordinasi, perubahan tekanan udara mengaruhi aliran darah dan oksigen tubuh. Kesimpulannya, kemampuan sistem kardiovaskular menjaga homeostatis sangat penting untuk menjamin keselamatan penerbangan. Selanjutnya rumusan masalah 1. Darah adalah jaringan ikat khusus yang membawa nutrisi, oksigen, hormon, dan air ke sel-sel dan karbon dioksida, serta produk limbah dari sel-sel. Darah terlibat dalam pengaturan suhu dan pH tubuh dan berperan dalam fungsi imunologi dan respons inflamasi. Darah juga bertanggung jawab atas pembentukan berkuan darah untuk mencegah kehilangan darah berlebih. Yang terakhir adanya studi kasus Latam Airlines. Seorang pilot pesawat Latam Airlines rute Miami, Santiago, pingsan di dalam kamar mandi pesawat. Ia kemudian dinyatakan meninggal dunia akibat henti jantung. Pesawat yang sedang membawa 271 penumpang terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Tocumen, Panama. Kasus ini menunjukkan bahwa henti jantung mendadak bisa terjadi kapan saja. Bahkan pada pilot yang secara rutin menjalani pemeriksaan kesehatan ketat, insiden ini juga menyoroti peran penting kopilot dalam mengambil alih kendali pesawat dalam situasi darurat. Dari kasus di atas mendorong industri penerbangan untuk memperketat pemeriksaan kesehatan, meningkatkan pelatihan kru, dan mengelola faktor risiko. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.